Setelah semua, Zhao Tiange bergegas ke anggukan Zhongbo dan berbalik dan pergi. Sebagian besar remaja pergi bersamanya, hanya sejumlah kecil siswa tertarik oleh kolider Lingzi, tinggal di dan berdiskusi dengan Zhongboya. Sangat mendebarkan, saya pikir mereka akan bertarung bersama. Konflik itu sangat keluar dari harapan Li Yao, dan dia mengatakan sesuatu yang salah. Kedua guru universitas setidaknya memiliki periode dasar penanaman, serangan kekuatan penuh, momentum yang luar biasa, tidak dapat ditahan oleh Li Yao. Siapa bilang tidak? Kultivator diri, benar, ini adalah kebenaran. Setiap kultivator memiliki kebenarannya sendiri. Jika kebenarannya berbeda, bahkan sebaliknya adalah benar. Setelah dihadapkan, itu adalah percikan. Perlu untuk menyangkal pihak lain. Untungnya, hari ini ada banyak orang, kedua belah pihak memiliki kontrol, dan diganti dengan kesempatan tersembunyi lain dari tidak ada. Kedua belah pihak benar-benar melakukan satu, itu juga biasa. Zheng Dongming berkata dengan penuh emosi. Begitu kuat, hanya untuk sebuah ide, seperti untuk. Li Yao berteriak, tentu saja, seperti untuk 3 kata dari pemahaman, dalam bahasa sehari-hari, itu adalah orang yang mengejar kebenaran, dan perbaikan adalah kebenaran. Dalam kata-kata pemahaman kuno, kebenaran ini adalah hati moral mereka. Begitu kebenaran diambil oleh orang lain penyangkalan, kecurigaan, sama dengan hati hilang, tetapi api tersihir, perbaikannya stagnan, yang lainnya adalah keruntuhan dunia, diperbaiki sebagai tetesan gila, menjadi sia-sia. Dalam legenda, bahkan ada Yuan Yingqiang dan orang-orang pada Tao, pihak lain mengeluarkan fakta-fakta yang tak terbantahkan dan sepenuhnya menyangkal kebenaran yang dia tegaskan. Akibatnya, Yuan Ying meledak dan jantungnya jatuh, dan dia dibawa ke lapangan oleh Tianmo, dan berubah menjadi tukang reparasi di tempat. Ini adalah bencana besar. Oleh karena itu, pemahaman akan kebenaran di hadapan perselisihan kebenaran, seperti halnya menghadapi jalan yang lurus, hanya berani dan progresif, dan tidak pernah maju, itu tidak boleh menyusut kembali. Zheng Dongming berkata dengan sangat serius. Li Yao mengangguk sambil berpikir. Hari ini adalah pembuka mata dan saya tahu banyak tentang dunia nyata, tetapi ada satu hal lagi yang tidak dia mengerti. Benar, pada akhirnya, Zhongboji memanggil Zhao Tiange sebagai Zhao Daoyou. Apa artinya ini? Aku melihat sikap Zhao Tiange, dan sikapnya melunak. Dia bahkan mengangguk dengan Zhongboji sebelum dia pergi. Sepertinya dia tidak begitu bermusuhan. Zheng Dongming menjelaskan, Daoyu adalah nama kehormatan dari dunia kultivasi. Itu berarti, saya mungkin tidak setuju dengan ide Anda, tetapi saya mengakui bahwa Anda dan saya maju di jalan mengejar kebenaran. Meskipun kebenaran kami berbeda, tapi hati kami mengejar kebenaran adalah sama, jadi kami adalah teman yang berjalan sendirian di jalan mereka sendiri. Ini adalah, Daoyou, adalah nama yang sangat formal. Zhongboya menyebut pihak lain sebagai teman Tao, adalah pembebasan aktif dengan itikat baik. Zhao Tiange tidak ingin membuat hal-hal besar, secara alami mendorong perahu dan mundur. Petik 2. Melihat ketidakpedulian Li Yao, Zheng Dongming tersenyum dan berkata, mengapa? Apakah Anda tertarik dengan Universitas Nebula? Li Yao berpikir serius dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya Universitas Xingyun jago dalam bidang teori dasar. Saya belum pernah menerima pendidikan formal sejak saya masih kecil. Fondasinya relatif lemah, dan minat saya tidak teoretis. Apakah ada penekanan pada praktik? Universitas. Petik 2. Apakah ini praktis? Tentu saja, mari kita pergi ke Tiandu Medical College. Keduanya pergi ke stan berikutnya, Tiandu Medical College. Muncul di sini adalah dokter mengenakan mantel dan masker putih, dan udara dipenuhi dengan bau asam desinfektan. Saya melihat barang pecah belah besar di tengah-tengah ruang pameran besar. Saya dibelenggu dengan monster tipe harimau, dan saya tidak terikat oleh rahasia apapun. Saya menjaga kekakuan saya dan saya tidak bisa menggoyangkan ekor selama setengah menit. Hanya di mata tikungan ceroboh, dari waktu ke waktu berkedip kepanikan dan cahaya tirani yang sengit, menunjukkan bahwa itu adalah makhluk hidup. Beberapa jas putih sibuk dengan gugup di depan konsol. Setelah beberapa saat, jas putih mengangkat kepalanya dan berkata, mari kita lihat. Dalam gelas itu, ribuan pedang dan pedang yang menyilaukan melintas dalam sekejap, dan semua orang terpancing oleh air mata. Ketika semua orang mengkondensasi pandangan mereka ke dalam gelas, mereka menemukan bahwa keganasan di mata monster berbentuk harimau itu telah membeku.
Sua 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 sua. Dari awal hingga akhir monster berbentuk harimau, ada puluhan jalan, ratusan garis, dan ribuan garis merah ramping, yang telah dibagi menjadi ribuan bagian oleh pedang yang tak terlihat. Mantel putih samar-samar berkata, ini adalah proyek penelitian irisan tulang jahat, yang sedang dilakukan oleh Tiandu Medical College kami. Kami memotong monster menjadi selembar dengan tebal sekitar 0,01 mm, dan kemudian memindai setiap lapisan dengan Tuhan, Anda dapat dengan jelas memahami monster itu. Struktur tubuh, dan kemudian memasukkan informasi ke dalam otak kristal, Anda dapat membuat monster virtual yang sepenuhnya disimulasikan. Petik 2. Melalui metode ini, kita tahu kebiasaan dan kekuatan tempur monster, dan kita dapat melakukan berbagai percobaan di dunia ilusi tanpa khawatir akan dibunuh oleh monster. Saat ini, kami telah mempelajari 98 jenis kelas besar dan 1352 jenis monster. Jika Anda tertarik, Anda dapat mendaftar ke Tiandu Medical College kami. Panggilan kami tidak hanya untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk pembunuh iblis. Petik 2. Zheng Dongming Chong Li Yao menyipitkan mata, bagaimana ini? Tapi saya harus mengingatkan Anda dulu bahwa Tiandu Medical College memiliki skor tinggi, yang hampir merupakan yang pertama dari 9 sekolah elit. Bahkan saya mungkin tidak yakin. Li Yao menggaruk rambutnya dan ragu-ragu. Begitu banyak universitas yang memiliki keterampilan luar biasa, tetapi tampaknya menjadi napas kecil dengan universitas yang ia bayangkan. Federal kita, apakah ada universitas yang sangat dihargai oleh sihir? Aku tidak berbicara tentang senjata ajaib seperti Lingzi Collider, tetapi senjata ajaib seperti pesawat ulang-alik militer, pedang terbang, meriam kristal, dan kristal. Tentu saja, mantan Universitas Laut Dalam memiliki profesi penyulingan terkuat di federasi, dan itu disebut tempat suci kilang. Zheng Dongming menunjukkan itu tidak jauh. Tempat suci penyuling, api mata Liao, terbakar, dan terbakar, berubah menjadi 1000 ular. Bagian depan ruang pameran Universitas Shenzhen juga penuh sesak. Tampaknya sebagian besar siswa sangat tertarik pada sekolah semacam ini dengan penekanan pada latihan. Li Yao tidak mudah diperas. Di tengah stan pameran, ini adalah model urban yang besar. Ada gunung dan air, gedung-gedung bertingkat, dan bahkan angkutan terbang di langit. Burung pipit kecil dan lengkap, membuatnya jelas. Pada saat ini, dari ujung lain stan, tiba-tiba selusin monster miniatur logam terbang dengan tergesa-gesa, berteriak dengan suara siulan keras, bergegas ke kota miniatur ini. Hampir pada saat yang sama, dari semua sisi kota, ratusan bola logam berbentuk heksagonal tiba-tiba naik, berputar dengan cepat, membentuk jaring besar di udara, terjerat dalam monster terbang yang terbang. Setelah pertarungan, klamdung, semua monster terbang dicegat oleh bola-bola logam berbentuk heksagonal, dan melekat erat pada bola logam oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Semuanya. Seorang bocah berambut derek, seorang lelaki tua berjas ungu berjiwa tersenyum dan berkata, model yang baru saja Anda lihat adalah sistem pertahanan anti-monster dari pemurnian Universitas Laut Dalam, yang telah dibeli oleh militer dan digunakan di berbagai kota strategis federasi. Sebanyak 1.500 monster menyerang pada saat yang bersamaan, bahkan pedang sihir dari jalan sihir dapat dicegat. Dengan senjata ajaib ini, apakah itu monster yang kuat atau orang yang ajaib? Begitu Anda memasuki wilayah udara federal, Anda hanya akan memiliki tangan. Bagikan. Petik 2. Setelah makan, lelaki tua dengan kemeja ungu itu melayang di belakang selusin warna lagi, dan pedang datar itu tidak biasa. Di kepala banyak siswa, ia tiba-tiba mencelupkan, mengganti, dan berguling di berbagai area kecil. Aksi, melihat para siswa berseru lagi dan lagi. Pria tua dengan kemeja ungu itu tersenyum. Semua orang, jika sistem pertahanan anti binatang belum pernah terlihat sebelumnya, mari kita lihat pedang terbaru dari Universitas Laut Dalam. Ada 2 model pedang terbang ini. Melalui sistem remote control otak kristal khusus, pembudidaya diri dapat memanipulasi pedang terbang ribuan mil jauhnya, dan tipe B yang Anda lihat benar-benar tanpa awak dan tidak ada pemahaman untuk memanipulasi mereka. Petik 2. Tidak ada yang memanipulasi, bagaimana mereka terbang. Beberapa siswa tidak bisa tidak bertanya. Kami menggunakan struktur matriks baru di otak kristal kontrol utama dari pedang terbang ini. Kami dapat memasukkan ratusan ribu pemikiran sebelumnya, mensimulasikan semua situasi yang mungkin dihadapi Veijian, dan mengatur yang sesuai combat plan. Ini adalah misteri, kontrol tak berawak. Tentu saja,
Perkembangan sebenarnya tidak sesederhana seperti yang saya katakan, Fei Jian tak berawak baru saja lahir, masih ada banyak masalah. Jika Anda tertarik, Anda mungkin berharap ke Universitas Laut Dalam kita, untuk belajar dan menyempurnakan sihir ajaib ini. Pria tua dari baju ungu itu berkata sambil tersenyum. Liao memandangi pedang terbang tak berawak yang terbang di udara, dan bergerak dalam hati, mau tak mau memikirkan sayap hitam. Sayap hitam tidak perlu mengeluarkan perintah, ia akan terbang dengan sendirinya, dan akan berbaring di depan tirai cahaya, bernyanyi dan menari, tidak seperti senjata ajaib, tetapi kehidupan yang hidup. Dibandingkan dengan pedang terbang tak berawak ini, kepintaran, sayap hitam jelas satu tingkat lebih tinggi. Namun, lelaki tua itu pernah berkata bahwa pedang bersayap hitam itu adalah barang antik yang dia temukan di reruntuhan dunia besar lainnya. Orang tua itu tidak mampu memecahkan strukturnya seumur hidup, dan bahkan kulit luarnya tidak dapat dibongkar. Orang tua berspekulasi bahwa Blackwing Sword harus menjadi produk dari tingkat peradaban pemahaman yang lebih tinggi. Universitas Laut Dalam mampu memperbaiki pedang terbang ini yang tidak dikendalikan oleh pembudidaya diri. Ini sudah luar biasa. Pada saat ini, pedang terbang tak berawak tiba-tiba berbalik dan melewati kepalanya. Liao juga merasa gatal di hatinya. Petir itu menjangkau dan ingin menangkap gagang pedang terbang. Melihat ujung jari hampir menyentuh gagang, pedang terbang ini seperti belut, dan seluruh tubuh bergetar, memancarkan cahaya biru redup, dan busur listrik langsung mengenai ujung jari Liao. Rasanya sakit, tangan Liao menyusut, ujung jarinya telah berubah menjadi hitam, dan kemudian melihat pedang terbang itu, melayang di atas kepalanya, dari waktu ke waktu meledak dari busur biru. Liao sangat takut sehingga dia menggelengkan lidahnya, mengecilkan lehernya, dan tidak pernah berani melakukannya lagi. Lelaki tua berbaju ungu berjalan di depannya sambil tersenyum, berkata, teman sekelas ini, sekarang tahu bahwa tidak ada yang mengemudikan pedang terbang, tetapi untungnya itu mengenali status sipil, Anda tepat waktu, jika itu menentukan bahwa Anda adalah monster atau orang-orang di jalan ajaib, kamu telah membunuhmu dengan pedang. Ayo, jangkau dan lihat apakah ada luka. Petik 2. Liao dengan jujur mengulurkan tangannya, tetapi pikirannya berputar, mencoba mencari cara untuk memecahkan metode pedang terbang tak berawak. Hei, wajah lelaki tua dengan kemeja ungu itu menunjukkan sentuhan kejutan dan kegembiraan, dan senyum itu lebih makmur. Teman sekelas ini, apakah kamu sering memperbaiki senjata ajaib di waktu luangmu? Liao Yi berkata, bagaimana kamu tahu? Jari-jarimu berbeda dari orang biasa. Jenis sentuhan lembut harus lahir dan aus, kemudian diregenerasi, lalu aus, diulang puluhan kali untuk menghasilkan, ditambah beberapa reaksi halus dari otot-otot telapak tangan. Selain tukang reparasi senjata sihir senior, yang lain tidak bisa memiliki tangan seperti itu. Mengapa? Ingin menguji Universitas Laut Dalam kita. Pria tua dari baju ungu itu bertanya dengan sangat ramah. Liao memandang sistem pertahanan anti-monster, dan melihat pedang terbang tak berawak, yang melayang di atas kepalanya. Dia mengangguk dengan keras. Cita-cita saya adalah menjadi pemurnian. Dari senjata sihir terkuat di Federasi. Petik 2. 10 penyuling teratas di Federasi, 7 lulus dari Universitas Laut Dalam kita, dan Universitas Laut Dalam adalah tempat suci dari Divisi Pemurnian. Nama saya Xie Tingxian. Saya seorang pengamat Universitas Laut Dalam di ruang pemeriksaan 571. Anda sangat baik, saya akan berada dalam permainan. Pengamatan khusus Anda, ingatlah untuk melakukan dengan baik. Pria tua dengan kemeja ungu menepuk bahu Liao, dan dikelilingi oleh siswa lain dalam sekejap mata. Wow, di luar kerumunan, Zheng Dongming berteriak berlebihan. Saya benar-benar bertemu dengan pengamat Universitas Shenzhen. Ini adalah pria besar yang memiliki kekuatan, penawaran khusus. Selama dia suka, bahkan ujian masuk perguruan tinggi tidak perlu berpartisipasi. Bergabunglah dengan Universitas Laut Dalam. Saya tahu saya baru saja membiarkan Fei Jian mendapatkannya. Petik 2. Itu sebabnya orang bisa melihatnya. Liao dengan santai mengatakan bahwa hati adalah lompatan, melengking, gugup, bersemangat, bahagia, semua jenis emosi rumit, yang membuatnya bersemangat sampai ekstrim. Deepsi University adalah universitas paling ideal di pikirannya. Dia harus tampil baik di ekstrim challenge dan membiarkan Tear of the Strings ini terlihat mengesankan. Ditentukan pilihan pertamanya, sisa sekolah tidak begitu menarik baginya. Liao dan Zheng Dongming berjalan di sekitar kabin,
dan universitas yang tersisa tidak melihat dengan hati-hati, sedang bersiap untuk meninggalkan kabin, tiba-tiba ditemukan di sudut paling, ada ruang pameran kecil. Dibandingkan dengan ruang pameran lainnya dengan dekorasi mewah, fasilitas canggih dan ruang pameran yang ramai, ruang pameran ini benar-benar terlalu kumuh, bahkan tidak ada siswa yang berkunjung, hanya di tempat terdalam, duduk di staf yang kesepian. Liao mendongak dan berkata, medan perang hebat. Ini juga salah satu dari 9 hebat. Bagaimana pemandangannya begitu sepi, tidak ada yang mau melamar sekolah ini. Liao bertanya dengan rasa ingin tahu. Zheng Dongming meliriknya dan tidak bisa menahan tawa, The Great Wilderness Warrior adalah yang paling dangkal di 9 hebat, kekuatan komprehensif terlemah, dan hutan belantara binatang iblis di lingkungan yang keras, tetapi sangat ringan. Tidak begitu sepi. Alasan utama adalah bahwa Great Wilderness Warrior paling dikenal sebagai Departemen Pertarungan, yang bagus dalam menumbuhkan tubuh pemurnian, yang membuat tubuh marah dan memasuki tentara. Dikatakan bahwa peleburan paling ekstrim bahkan menolak semua senjata sihir dan berpikir bahwa tubuh adalah yang paling senjata sihir yang kuat dan satu-satunya, yang hanya mengandalkan tinju dan monster untuk bertarung, adalah sekelompok orang gila. Petik 2. Liao Yi tidak setuju dengan itu. Dia dilahirkan di makam senjata ajaib, dan dia yang terbaik dalam mengubah benda di sekelilingnya menjadi senjata, sehingga dia dapat membunuh musuh dengan 2 kepalan tangan. Zheng Dongming melanjutkan, konsep latihan Great Wild Warfare memiliki alasan tertentu di daerah setempat. Karena lingkungan yang keras dan kurangnya bahan di Great Wilderness, banyak senjata sihir yang kuat dan kuat, karena lingkungan yang keras, dipakai secara berlebihan setelah digunakan beberapa kali, dan tidak dapat digunakan. Lingkungan ekstrim ini telah membudidayakan orang kuat yang hanya mengandalkan daging. Tetapi di Tenggara, orang-orang pandai menggunakan senjata ajaib. Rutinitas semacam ini tidak dapat dimakan, ditambah tubuh pendinginan sangat menyakitkan. Cara pemurnian dikatakan bahwa perlu menanggung 9981 kesulitan, hanya sedikit kecil. Anda berbicara tentang itu, di Tenggara kita, yang tidak bisa memikirkannya, akan memilih untuk pergi di jalan pendinginan. Petik 2. Setelah makan, Zheng Dongming tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menepuk kepalanya. Saya hampir lupa, Anda memiliki jenius kultivasi dalam warna merah xiao, penyulap, tetapi perbaikan pedang. Petik 2. Apakah universitas tempat Peng Hai belajar? Liao bersinar cerah dan melahirkan sedikit ketertarikan pada gurun besar. Karena kamu bisa berada di antara 9 besar, kamu pasti berbeda. Mari kita melihatnya. Liao bergerak dalam hati dan berjalan ke bilik perang besar. Great Wilderness Warriors semuanya barbar dengan anggota tubuh yang maju dan pikiran yang sederhana. Apa yang bisa kamu tonton? Mengapa kamu tidak kembali ke Akademi Tianyin dan melihat apakah kamu memiliki kesempatan untuk menemukan beberapa saudara perempuan untuk makan dan mendiskusikan literatur bersama? Halo? Kamu tidak pergilah kepadaku, jangan katakan bahwa aku tidak memperlakukanmu sebagai teman babi. Petik 2. Zheng Dongming memanggil beberapa kali di belakangnya. Melihat bahwa Liao tidak menanggapi, Zheng Dongming menyentuh hidungnya dan menyesuaikan otak kristal miniatur ke mode cermin. Dia menyilangkan jari-jari dan menyisir rambutnya ke satu sisi, meniup peluit dan berdebat. Arah Akademi Sihir pergi. Begitu dia berjalan ke ruang pameran Great Desert Warrior, Liao merasa langkah kakinya berat dan dia merasakan batu yang berat di pundaknya, dan bahkan udaranya menjadi lebih tebal. Medan gravitasi buatan. Liao mulai tertarik. Aula pameran diatur menjadi tanah budidaya yang kasar dan liar. Halter, barbel, karung pasir, del ditempatkan di sekitar rumah. Apa yang membuat Liao heran adalah bahwa sebagian besar peralatan budidaya tidak terbuat dari logam, tetapi terbuat dari batu dan tulang monster, memberikan perasaan kasar, biadab tetapi berdarah, sehingga ia dapat menempatkan setiap otot di tubuhnya. Saya ingin sekali mencoba. Ketika saya tiba di sini, Liao memikirkan 1 bulan penuh keringat dan pemuda di gudang logistik. Dia tidak bisa membantu tetapi berjalan ke rak jongkok dan meletakkan barbel di bahunya. Barbel di rak jongkok terbuat dari tulang belakang monster, memiliki gesekan yang sangat halus di tangan dan terasa sangat baik. Berat barbel yang terbuat dari obsidian di kedua sisi juga positif. Cocok. Liao menarik napas dalam-dalam, meraih jari kakinya, dan berjongkok. Dingling sangat kesal. Dia duduk di bangku halter, memegang 100 kg halter sakral di tangannya, menghancurkan, dan menyiksa, sambil melewati buku melalui Linghe,
mengeluh keras kepada instruktur umum divisi perang besar, ribuan mil jauhnya. Musim panas yang lalu, kita memiliki medan perang yang hebat, bisakah kamu merekrut siswa di tempat di mana banci ada di mana-mana? Orang-orang di sini semua kurus dan kurus, lemah terhadap ledakan, aku khawatir bersin bisa menjatuhkan mereka. Ini banci itu tidak menempatkan teater perang besar kami di mataku. Itu adalah waktu yang lama. Hanya 2 atau 3 anak kucing yang datang berkunjung. Mereka juga menatapku dengan mata yang sangat aneh. Sepertinya aku orang gila, benar-benar menipu. Petik 2. Dia membanting tangannya dan menjerit, dan Dumble terjepit. Dingling membanting, dan meludahkan lidahnya dan melemparkan halter yang melengkung ke samping. Ada 7 atau 8 halter di sudut, dan cengkeraman memiliki sidik jari yang jelas. Di tirai cahaya, seorang pria berkulit merah dengan ketinggian lebih dari 2 meter dan otot seperti batu berkata dengan putus asa. Xiao Ding, kamu seharusnya tidak terlalu bersemangat. Kami belum merekrut siswa baru di daerah ujian 571 selama 3 tahun berturut-turut. Semua orang sudah terbiasa. Kalau tidak, kamu tidak akan membiarkan pendatang baru yang baru saja lulus dari sekolah datang ke sini sebagai pengamat. Mari kita berkumpul untuk mengolok-oloknya, memperluas pengaruhnya, dan tidak masalah jika kita tidak merekrut orang. Itu adalah daerah hutan belantara, dan beberapa jenius kultivasi bergabung dengan sekolah kita. Petik 2. Aku mengerti juga, orang-orang di sini semua wajah putih kecil, tidak ada yang cocok sebagai penyuling, Del. Di musim panas yang lalu, aku sepertinya telah menemukan tujuan. Ding Lingyan mendongak dan melihat bahwa dia sedang melakukan skuat. Liao, matanya tiba-tiba bersinar. Benarkah? Bagaimana kualitasnya? Raksasa berkulit merah di ujung tirai cahaya juga agak aneh. Pria yang bisa dianggap sebagai target oleh Ding Ling tidak terlihat di daerah hutan belantara. Sangat bagus, lengan itu, otot-otot dada, pinggang, paha, pantat, kecoa, setiap otot sempurna, orang tidak bisa tidak ingin mencubit 2. Ini adalah cara alami untuk pergi ke pendinginan bibit yang bagus, jangan katakan itu, aku akan lulus sekarang, bawa dia. Petik 2. Dingling menamparkan tangan dan lengannya, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia akan jatuh di belakang Liao dalam 1 langkah. Adik kecil, otot-otot dada terlatih dengan baik. Liao hanya merasa bahwa angin puyuh yang kuat menyapu dari belakang, dan rasa penindasan yang kuat hampir persis sama seperti ketika Raja Bu muncul. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ladang gas dari pisau dan Peng Hai seperti gelombang, dan kesombongan ini seperti Tyrannosaurus yang bergegas dari kejauhan, bercampur dengan atmosfer binatang buas yang kuat. Liao hanya merasa ujungnya ada di belakang, dan bahkan barbel itu tidak bisa diurus. Itu langsung digulung ke depan, dan itu sangat memalukan untuk menghindari invasi binatang buas di belakangnya. Dengan kekuatan tulang lumbar yang hampir, petir berbalik dan tidak bisa tidak mengeluarkannya. Postur paling defensif, dahinya dingin dan berkeringat, dan jantungnya yang gila akan merobek dadanya. Ladang gas orang mana yang begitu sombong, itu adalah Tyrannosaurus humanoid. Liao tersentak dan memandang Tyrannosaurus humanoid. Tanpa diduga, apa yang muncul di belakangnya ternyata adalah seorang wanita, seorang gadis yang sangat muda. Gadis ini 3 atau 4 tahun lebih tua darinya, dan dia berusia awal 20-an. Sangat tinggi, bahkan sedikit lebih tinggi darinya, tubuhnya sangat bugar, pundaknya lebar, pinggangnya fleksibel, kakinya ramping, paha bundarnya melonjak. Ia begitu kuat sehingga ia tidak bisa membantu tetapi memikirkannya sebuah drum muncul dan terasa seperti sentuhan yang indah. Dia hanya mengenakan rompi olahraga dan celana pendek paling keren, membiarkan tubuh seperti iblis terlihat terpapar ke udara. Dia bukan kecantikan klasik, beauty cream, tradisional, kulitnya kuning seperti madu, bersinar di bawah cahaya, dan sutra seperti sutra. Tepat setelah latihan, kulit ambar berkilau dengan keringat sedikit harum, yang bahkan lebih jernih. Dia mungkin tidak terlalu cantik, karena alisnya terlalu tebal, matanya terlalu besar, terlalu seperti dewa, hidungnya terlalu tipis, bibirnya terlalu tipis, telinganya seperti monyet, dan dia sedikit berangin. Singkatnya, dia terlalu heroik, terlalu mudah, terlalu agresif, terlalu kuat, dan tidak ada kelembutan yang disukai pria biasa. Namun, dia tampaknya tidak peduli sama sekali, masih seperti matahari kecil, tanpa goyah mengayunkan panas dan cahaya. Hal yang paling aneh adalah pada pergelangan kakinya yang berjajar indah,
3 atau 4 lonceng diikat dengan tali merah pudar. Cukup beralasan bahwa dia melangkah mendekat dan berkata, dia harus membuat suara, melengking, tetapi Liao tidak mendengarnya sama sekali. Lonceng 8 senar sepertinya berkarat dan terjerat dalam kecantikannya. Diam-diam Liao kagum bahwa kontrol halus gadis ini atas otot-otot kaki telah dilakukan secara ekstrim. Dalam gerakan berkecepatan tinggi dapat mengontrol bundel otot untuk terus bergetar, untuk mengimbangi kejutan gerakan, untuk menjaga lonceng tetap. Nama saya Dingling, Anda bisa memanggil saya saudara perempuan Xiaoling, atau Anda bisa memanggil saya julukan Dangdang. Adik kecilnya sangat kuat, di bawah 5 kali gravitasi, ia dapat melakukannya berkali-kali tanpa perbaikan. Dan begitu saya datang, Anda akan merasakannya. Intuisinya sangat tajam, ini adalah bahan yang bagus. Datang dan bertemu. Petik 2. Petir Dingling menjangkau dan tidak membiarkan Liao menentangnya. Dia meraih tangan kanannya dan membantingnya. Telapak tangan Liao tampaknya membawa sepotong arang yang terbakar merah. Rao disiksa selama lebih dari sebulan dengan meninggalkan, dan dia masih memiliki napas dingin. Kekuatan tangan tidak buruk. Aku hanya mencubit 7 atau 8 siswa. Mereka semua menangis di tempat. Salah satu dari mereka masih kencing. Para siswa di daerah Tenggara terlalu kurus dan lemah. Kamu adalah alternatif. Menarik tanganku, aku sangat puas. Liao menghancurkan tangannya dan tidak bisa berbicara. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang berani mengunjungi stan perang besar. Seperti yang saya tahu, lebih baik pergi ke gerai Tianyin Academy bersama Zheng Dongming untuk melihat keindahan klasik. Saya sedang memikirkannya, dan tiba-tiba ada aroma liar di hidung saya. Dingling membantingnya. Bibirnya ada di bibir, hidungnya ada di ujung hidung, matanya ada di mata, dan mata kedua ibu itu besar. Di kejauhan rambut, menatap Liao. Kamu, apa yang kamu lakukan? Liao benar-benar lumpuh, dan punggungnya penuh keringat dingin. Binatang buas ini terlalu sombong, dan hal-hal yang dibuatnya sungguh luar biasa. Namun, Liao bukan orang biasa, ia dibesarkan di makam Fabao, orang aneh macam apa yang belum melihatnya. Perasaan dipimpin oleh hidung ini sangat mengerikan, kekuatan Dingling Yu benar-benar mengilhami keganasan tulang Liao. Dia tidak lagi mengelak, tetapi bersaing satu sama lain, dan tidak melihatnya dengan Dingling. Kamu berteriak padaku, aku juga iri padamu. Di bawah matahari, bisakah kamu benar-benar memakanku? Jika Anda beralih ke wanita lain, misalnya, kecantikan klasik yang baru saja Anda lukis, konfrontasi erat ini mungkin merupakan hal yang sangat merangsang. Namun, untuk Liao, dia tidak merasakan godaan dari lawan jenis dari Dingling. Karena mata wanita ini terlalu ganas, seperti pedang yang berayun, menyembur keluar dari udara, menabrak mata Liao, melaju lurus ke dalam pikirannya, bergegas lurus, dibombardir secara sewenang-wenang sistem saraf pusat Liao. 10 detik, hanya 10 detik konfrontasi, Liao tampaknya telah mengalami pertarungan yang panjang. Tepat ketika kakinya lemah dan dia tidak bisa melanjutkan, Dingling tiba-tiba memulihkan pandangannya dan tersenyum, memperlihatkan 2 gigi harimau putih. Mulutnya besar, sebesar mata, hidung, dan telinganya. Senyumnya seperti memiliki pesona yang aneh, seperti sinar matahari yang indah yang tiba-tiba muncul setelah hari hujan, membuat orang melupakan semua depresi dan merasa sangat hangat. Adik kecil, kamu benar-benar luar biasa, bahkan di Great Wilderness, beberapa siswa junior berani menatapku begitu lama. Ya, bagus, dengan kekuatan langka dan kekuatan siswa sekolah menengah, persepsi juga sangat sensitif. Yang paling penting adalah bahwa di bawah rasa membunuh yang kuat, Anda masih bisa tetap berpegang pada diri sendiri. Oke, sangat bagus. Saya telah menunggu begitu lama dan akhirnya menunggumu. Petik 2. Dingling membanting tinjunya dan udara tiba-tiba datang. Liao penuh dengan keringat dingin, pihak lain sepertinya telah salah paham tentang sesuatu, tetapi sekarang saya hanya mengatakan bahwa saya baru saja masuk dan hanya memainkannya. Apakah akan dilabeli sebagai Bolognese? Dingling menepuk pundaknya dan melukai mulut Liao, tetapi dia tidak peduli untuk mengatakan. Adik laki-laki, mata kakakku tidak pernah terlewatkan. Kamu adalah pria yang tangguh. Pedang terbang yang menyilaukan dan senjata sihir semuanya dipersiapkan untuk banci. Pria tangguh yang sebenarnya adalah menjadi penyuling. Mari kita saring tubuh kita menjadi senjata sihir terkuat, dan gunakan banyak darah dan sepasang tangan besi untuk membuat dunia besar. Ayo,
datanglah ke medan perang besar kita, ini adalah surga bagi pria berdarah, dan mereka yang banci universitas, jelas tidak sama. Petik 2. Liao dengan berani berkata, maaf, ini, saudari Xiaoling, saya ingin menjadi penyuling, jadi saya akan melamar ke Universitas Shenzhen. Apa? Penyuling? Mata Dingling tiba-tiba menjadi 2 kali lebih besar dari dia, dan dia meraung dengan putus asa, fisik yang sangat baik, kemauan yang begitu kuat, pembudidaya yang tidak tepat, pemurnian macam apa itu? Itu adalah hal yang kejam. Liao Tou sebesar ember, diam-diam mundur ke tepi bilik, sedikit berhutang, berkata, saya benar-benar minta maaf, saudari Xiaoling, semua orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang jalan menuju pemahaman. Mungkin menurut Anda, penyuling bukanlah profesi yang kuat, tetapi di tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, semua orang ingin bertahan hidup. Semua alat akan disatukan menjadi senjata, di tangan kita, bahkan setengah botol kaca atau bahkan selembar kertas dapat dibuat menjadi senjata yang mematikan. Mereka yang hanya menggunakan tinju masih hidup, hanya mereka yang pandai membuat segala sesuatu menjadi senjata dapat bertahan hidup. Karena ini, saya merasa bahwa pengilang adalah profesi yang sangat kuat. Ini adalah impian saya untuk menjadi pengilang. Saya tidak bisa melamar Departemen Pertempuran sekolah Anda. Terima kasih. Penegasan kepadaku. Petik 2. Dengan lompatan ringan, dia melompat keluar dari bilik prajurit gurun besar dan berbalik untuk pergi. Hei, Dingling tiba-tiba menghentikannya. Liao adalah tubuh yang kaku, bermain drum di hatinya, Tyrannosaurus wanita ini tidak akan menyusul. Untungnya, Dingling tidak mengusirnya. Dia menginjak bangku barbel dan mengulurkan jari. Adik kecil, jangan terlalu cemas untuk menarik kesimpulan. Kembalilah dan pikirkan tentang hal itu. Kamu dapat menanyakan tentang evaluasi Akademi Perang Besar kita dalam bidang pemahaman. Sudah diketahui bahwa ada 9 sekolah elit di federasi, dan 8 di antaranya dibudidayakan. Dan medan perang hebat, hanya latih para pejuang sungguhan. Petik 2. Liao Yi tertegun dan mengangguk padanya dan berbalik dan masuk ke kerumunan. Melihat punggungnya, Dingling menjilat bibirnya, membelah jari-jarinya, meremas keras, dan udara di telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara, bip. Tunggu, kamu begitu kuat, terlahir sebagai anggota wilderness besar kami, aku akan meneleponmu, aku akan menjatuhkanmu. Titik. Untuk membuat para kandidat sangat terkesan dengan 9 sekolah elit, pertukaran berlanjut sepanjang hari, sampai jam 9 malam, kabinnya masih cerah dan cerah. Namun, Liao telah memilih universitas favorit, dan setelah kembali ke restoran prasmanan di Liaoyuan, ia kembali ke kamar tunggal yang ditugaskan untuk dirinya sendiri. Sepanjang jalan, dia dipenuhi dengan wajah-wajah cerah Dingling, seorang gadis yang tidak terlalu cantik, tetapi tipe yang bisa mengesankan orang dalam setengah detik. Namun, bahkan jika penampilannya istimewa, dan mengatakan bahwa darahnya mendidih, Liao tidak mungkin mengajukan permohonan untuk Departemen Pertempuran Perang Besar. Jalannya telah dikonfirmasi, itu adalah sistem pemurnian Universitas Laut Dalam. Tidur nyenyak, dan berperilaku baik di pertandingan besok. Berjuang untuk blockbuster dan memasuki pemandangan pengamat Universitas Laut Dalam. Liao diam-diam mengambil keputusan. Sebuah simbol pengenalan wajah digambar di pintu kabin. Lampu merah disapu dari wajah Liao, dan 2 suara, domba, terdengar. Pintunya patah dan dibuka. Di dalamnya ada kamar yang sangat kecil dengan hanya 1 tempat tidur dan kamar mandi kecil, bahkan di mana meja diletakkan. Liao tahu bahwa ini adalah perlakuan khusus untuk mereka. Di kapal perang Spar, kamar tunggal adalah perawatan yang bisa dinikmati para perwira. Pelaut biasa tinggal di ruang 4 kali lipat, ruang 6 orang atau bahkan ruang 8 orang. Liao tumbuh besar di makam Fabao, dan bahkan sampah pun dapat tidur dengan nyenyak. Lingkungan di sini sangat mewah untuknya. Ia melangkah masuk dan membawa tas ke sudut dan membobol pesanan. Tempat tidur manusia, desah kepuasan. Hei, Liao, halo, aku ini binatang eksklusifmu 2899, kamu bisa memanggilku 2899, atau panggil aku Xiaoji. Seekor binatang gemuk, bulat, memalukan bergerak dari bawah tempat tidur dan menakuti Liao. Binatang putih melemparkan sayapnya dan terbang ke udara, mengatakan, mulai sekarang hingga akhir pertandingan, Xiao Jilai akan melayani Liao. Xiaoji akan menjelaskan aturan permainan, menjawab pertanyaan Anda,
membantu Anda menghubungi pengamat, 9, dan menembak Anda dalam permainan. Dalam setiap gerakan, itu ditransmisikan ke pusat pemantauan. Jika ada bahaya fatal, Xiaoji akan memanggil Anda pembudidaya diri untuk menyelamatkan nyawa. Jadi, jangan melihat kebodohan Xiaoji, tetapi itu adalah penolong yang baik untuk permainan Liao. Petik 2. Liao menatap binatang putih itu untuk waktu yang lama dan bertanya-tanya, Xiaoji, apakah kamu berbicara, atau seseorang memanipulasi kamu di belakang? Binatang putih itu terbang di sekitar kepalanya dan berkata dengan riang. Bukannya Xiaoji yang berbicara, dan tidak ada yang memanipulasi saya. Tubuh Xiaoji dilengkapi dengan sistem otak kristal paling canggih. Ia telah memasukkan ratusan ribu pikiran sebelumnya, sehingga Xiaoji dapat memberikan umpan balik waktu nyata pada berbagai situasi. Xiaoji dikembangkan bersama oleh Universitas Laut Dalam dan Tiandu Medical College. Ini bukan makhluk roh biasa. Ia adalah makhluk kristal paling canggih, yaitu binatang yang dikendalikan oleh otak kristal. Petik 2. Ternyata itu benar-benar maju. Dengan cara ini, itu tidak hanya dapat meningkatkan kecerdasan binatang itu, tetapi juga tidak khawatir bahwa binatang itu di luar kendali seperti monster. Liao semakin memperkuat tekadnya untuk melamar ke Universitas Shenzhen, dan terus bertanya, jadi Xiaoji, tolong jelaskan kepadaku, aturan tantangan ekstrim. Oke, bulu-bulu putih di kepala binatang putih itu bergoyang, menjulurkan tentakel berdaging merah muda, dan bagian atas tentakel itu adalah tiang buatan yang mengkilap. Sinar cahaya ditembakkan dari tiang, dan tirai cahaya 3 dimensi besar terbentuk di depan Liao. Kilatan cahaya melintas, dan gambar holografik Pulau Konjak muncul di depan Liao. The Extreme Challenge adalah acara tradisional dengan sejarah panjang di Federasi. Tujuannya adalah untuk memilih bibit dengan bakat budidaya untuk 9 hebat, dan juga memberikan beberapa siswa yang pandai pertempuran aktual tetapi tidak pandai dalam pengetahuan teoretis, kesempatan untuk menonjol. Petik 2. Tantangan ekstrim tahunan akan diadakan 2 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Seluruh divisi federal dibagi menjadi hampir 1000 area ujian, masing-masing dengan 3000 pemain. Floor City dan sekitarnya adalah kota-kota yang dipraktekkan secara federal. Ada banyak jenius budidaya, sehingga lingkungan di daerah pengujian 571 juga sangat berbahaya. Ini adalah salah satu daerah uji kematian yang terkenal. 3000 kontestan harus mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup selama 5 hari di Pulau Ajaib tempat monster merajalela. Liao, kamu tidak ingin memandang rendah Pulau Konjak. Ini adalah pertempuran terakhir antara mantan bintang dan timur. Di medan perang, ada banyak mayat yang terkubur di kedalaman lautan, dan mereka begitu mempesona. Petik 2. Monster di Pulau Konjak telah menelan monster sepanjang tahun, dan mereka lebih ganas daripada monster di tempat lain. Binatang putih itu terbang di depan Liao dan menggoyang-goyangkan sayapnya yang pendek. Dia berkata dengan riang, tantangan ekstrim 5 hari dibagi menjadi 2 bagian, pendahuluan dan final. 3 hari pertama adalah penyisihan dan 2 yang terakhir adalah final. Petik 2. Pada jam 9 besok pagi, 3000 kandidat akan dilemparkan ke Pulau Konak bersama-sama. Kamu hanya akan mengenakan rompi olahraga dan celana pendek sederhana tanpa fungsi pertahanan. Tidak ada senjata, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada sepatu. Setiap orang hanya memiliki 1 binatang buas. Petik 2. Dan yang harus kamu lakukan adalah bertahan selama 3 hari di bawah serangan monster yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, kamu tidak akan selalu tidak bersenjata. Di Pulau Konjak, ada puluhan titik pengisian yang didistribusikan, dan sejumlah besar komponen dan persediaan senjata ajaib disimpan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat merakit senjata sihir sendiri. Bunuh dengan monster itu. Petik 2. Di tirai tipis, Pulau Konjak terus diperbesar dan menjadi tembus cahaya, dan ada puluhan lokasi spesifik untuk titik pengisian ulang. Binatang putih terus. Konsep paling penting dalam kompetisi adalah poin, yang merupakan satu-satunya indikator yang menentukan peringkat akhir Anda. Memotong monster bisa mendapatkan poin, membunuh monster yang lebih kuat, semakin banyak poin yang kamu dapatkan. Untuk menguji seluruh kandidat, ada banyak cara untuk mendapatkan poin. Misalnya, jika kamu adalah seorang ahli sihir, kamu dapat mengumpulkan dan memperbaiki senjata sihir sebanyak mungkin. Kamu memiliki bakat untuk memperbaiki obat-obatan, dan kamu juga dapat menemukan berbagai herbal di hutan. Singkatnya,
Semua tindakan Anda di Pulau Konjak akan dikonversi menjadi poin selama mereka dapat menunjukkan aspek tertentu dari bakat kultivasi. Petik 2. Dan konsep penting lainnya adalah, transaksi, aturan yang dirancang khusus untuk kontestan yang tidak pandai bertarung. Dalam permainan, poinnya bisa ditukar. Misalnya, kamu memiliki bakat memperbaiki senjata sihir, dan merakit 10 pedang terbang di titik pasokan. Kamu bisa menukar pedang terbang ini dengan para kontestan yang pandai bertarung, selama kedua pihak setuju secara lisan dengan harga, binatang itu akan secara otomatis mentransfer poin. Jangan khawatir bahwa pihak lain akan membayar tagihan, sehingga untuk pesaing non-tempur, permainan juga adil. Petik 2. Li Yao mengangkat tangan kanannya dan mengajukan pertanyaan. Terganggu? Aku ingin bertanya, untuk pemain tambahan yang tidak pandai bertarung, akankah berisiko mengambil risiko di Pulau Konjak? Binatang putih itu menggoyang ekor kecil berbulu itu. Li Yao, tolong jangan khawatir, setelah pertandingan dimulai, akan ada lebih dari 20 pemahaman berpatroli di Pulau Konjak, dan ada kapsul gel khusus di Xiaoji. Setelah para kandidat berbahaya secara fatal, atau menumpuk cedera mencapai tingkat yang fatal, dan Xiaoji secara otomatis akan mengeluarkan gel, membungkus kandidat dan menginformasikan pemahaman patroli di langit. Petik 2. Gel ini adalah senjata sihir yang sangat kuat yang dapat melindungi keselamatan kandidat di segala arah. Tidak mungkin untuk menghancurkan tingkat monster di Pulau Konjak, meskipun itu aman. Dan dalam permainan, semua pemain sementara akan mendapatkan status tentara-tentara federal. Jika terjadi kecelakaan, mereka akan mendapatkan perawatan medis terbaik dan kompensasi, dan sama sekali tidak ada kekhawatiran. Li Yao mengangguk, tantangan ekstrim ini diadakan ratusan kali, sudah lama menjadi langkah perlindungan terlengkap. Setelah memikirkannya, saya bertanya, ini adalah pertandingan pendahuluan, apa aturan finalnya?